Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila. Di kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dan perbedaan flip, flop, dan register. Lanjut kita ke materi flip flopnya. Flip flop atau latch merupakan sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip flop merupakan multivator stabil. Sirkuit dapat dibuat untuk mengubah arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu atau lebih input kontrol dan akan memiliki satu atau dua output. Ini merupakan elemen penyimpanan dasar logika sekuensial. RS flip-flop atau disebut SR yaitu set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut set yaitu untuk menyetel membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu, dan yang satu disebut R yaitu reset untuk mereset membuat keluaran berkeadaan 0 yang dapat dibentuk dari dua gerbang NOR atau gerbang NAND. Dan ada flip-flop JK. Flip-flop yang berdasarkan nama masukannya yaitu J dan K. Flip-flop ini mengatasi kelemahan flip-flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan R sama dengan S sama dengan 1 dengan meng-N-kan masukan dari luar dengan keluaran. Nah, selanjutnya ada flip-flop D. Nama flip-flop D ini berasal dari delay. Flip-flop ini mempunyai hanya satu masukan yaitu D. Jenis flip-flop D ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dan komputer pada umumnya. Flip-flop ini dilengkapi masukan penabuh. Flip-flop D berfungsi sebagai apa yang dilakukan oleh flip-flop JK bila masukan K dihubungkan dengan komponen masukan lainnya. Nah, di sini ada flip-flop T. Diambil dari sifat yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger. Pada masukan input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarnya tetap 2 seperti semua flip-flop pada umumnya. Keluar dalam keadaan flip-flop 0. Nah, ada KRS flip-flop. KRS flip-flop ini atau disebut clocked RSFF yang dilengkapi dengan A, sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock logik 0,A, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q0. Akan tetapi apabila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output K dan Q0. Nah, di sini ada prinsip kerja flip-flop. Jika clock bernilai rendah, maka flip-flop JK master akan tidak aktif. Tetapi karena input clock flip-flop JK slave merupakan komplement dari clock flip-flop master, maka flip-flop slave menjadi aktif dan output mengikuti output flip-flop JK master. Dan yang itu ada jika bernilai tinggi 1, flip-flop master aktif sehingga outputnya tergantung pada input J dan K. Dan seterusnya di sini ada prinsip-prinsip kerja flip-flop. Nah, pengertian register. Di sini ada pengertian register. Register dalam arsitektur komputer adalah sebuah jumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses cepat terhadap nilai-nilai umum. Digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Register prosesor berdiri pada tingkatan tertinggi dalam hierarki memori ini. Nah, ini seperti register arsitektur pada gambar di ini, yaitu CPU yang mengimplementasikan pada register tersebut. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, pada slide ini saya akan membahas perbedaan flip-flop dan register. Yang pertama dari flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronik yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivator bistabil. Dikatakan multivator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran
pada multifaktor tersebut adalah stabil dan hanya mengubah suatu tingkatan tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output keluaran, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lainnya. Di sini ada register. Register adalah merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Register pada mikroprosesor dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangan mikroprosesor, karena dalam setiap pekerjaan mikroprosesor selalu mengandalkan dan melibatkan register sebagai perantara dan sebagai komponen yang paling banyak melakukan pekerjaan mikroprosesor. Oke, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.